Baik ibu-ibu, sekarang saya minta bentuk kelompok ya Bu ya. Nah, kelompok ini silahkan ibu-ibu bergabung 5 atau 7 orang untuk membentuk satu kelompok. Silahkan bisa dimulai sekarang. Baik. Nah, silahkan ibu dengan sini 5 atau 7 orang ya. Oke. Ya, sudah ya. Nah, sekarang dalam kelompok ibu-ibu masing-masing, silahkan berdiskusi, diskusikan Bu, tentang contoh-contoh tindakan pelantaran seperti apa yang sering terjadi di lingkungan rumah ibu-ibu. Jelas Bu? Ya. Jadi silahkan ibu-ibu diskusi untuk mengungkapkan contoh-contoh tindakan penelantaran seperti apa yang sering terjadi di rumah ibu-ibu. Jelas? Oke, silahkan berdiskusi. Saya kasih waktu selama 5 menit ya Bu ya. Silahkan. Oke, sudah selesai? Baik. Sekarang dari hasil diskusi kelompok ibu-ibu, kiranya ada yang mewakili untuk menyampaikan apa hasil diskusinya. Baik Bu, silahkan contohnya seperti apa? Oh, Ibu Aminah ya, anak menjadi gelandangan. Anak menjadi gelandangan. Ada lagi? Silakan. Oh Ibu, oh anak tidak disekolahkan. Ada lagi yang kelompok di belakang? Anak disuruh bekerja. Baik. Ada lagi Bu? Oh, kelompok yang sebelah sini. Anak disuruh mengemis. Baik, ada lagi? Anak nggak dikasih makan. Oh iya, baik Bu. Anak tidak dikasih makan. Ada lagi? Oke, cukup ya. Terima kasih atas hasil diskusi ibu-ibu. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya Bu ya. Baik, untuk lebih jelasnya akan saya gambarkan contoh-contoh apa saja sih tentang penelantaran yang sering terjadi di lingkungan kita. Saya akan buka flip chart yang bisa membantu atau menggambarkan tentang contoh-contoh apa saja. Tolong diperhatikan ya Bu ya yang di belakang biar bisa memahami. Contoh-contoh penelantaran. Yang pertama nih Bu, mari kita sama-sama membaca atau menyimak penyampaian saya. Yang pertama, tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Ya. Kedua, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Contoh yang ketiga, tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. 4. Tidak diizinkan sekolah. Nah, tadi sudah ada yang menjawab seperti beberapa contoh yang sudah saya sampaikan. Betul ya Bu ya? Berikutnya, tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan ukuran tinggi badan. Ini khusus untuk yang memiliki balita. Selanjutnya contoh
tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain ketika anak sakit. Contoh berikutnya, tidak mendukung pendidikan anak. Nah, tadi juga nyambung dengan apa yang sudah disampaikan kelompok yang sebelah sini, itu tidak disekolahkan. Ya. Contoh berikutnya, tidak memberikan kasih sayang. Nah, ini juga bagian dari contoh atau bentuk penelantaran. Berikutnya, tidak memberikan perhatian kepada anak. Ini juga bentuk contoh penelantaran. Berikutnya, tidak mendengar pendapat anak. Ini juga sama, salah satu contoh penelantaran. Kemudian, tidak memberikan kesempatan beribadah. Kemudian tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan nilai-nilai yang buruk. Itu tidak diperkenalkan kepada anak. Tentang nilai-nilai itu juga bagian dari bentuk penelantaran. Mohon ibu-ibu yang di belakang tolong diperhatikan, jangan ngobrol sendiri ya Bu ya, biar sama-sama kita paham. Selanjutnya, tidak mengajarkan untuk menghargai dan berhubungan dengan orang lain. Itu juga merupakan salah satu contoh bentuk penelantaran juga. Kemudian, ditinggal sendiri. Anak ditinggalin sendiri di rumah. Ini juga namanya bentuk penelantaran juga gitu ya, ditinggalkan sendiri. Selanjutnya, didiamkan dalam kurun waktu yang tertentu, dicuekin, didiemin aja. Ya, itu juga bentuk penelantaran. Kemudian tidak dipedulikan, ya dicuekin tadi, ya. Dan lain-lain, masih banyak contohnya. Ya, masih banyak contoh-contoh penelantaran yang mungkin belum bisa atau tidak disampaikan dalam flip chart ini, atau pasti ibu-ibu juga bisa memahami bentuk penelantaran contohnya seperti apa yang mungkin juga belum diungkapkan. Ini gambarannya ya. Kemudian lalu apa namanya, akibatnya apa ya, akibatnya apa kalau penelantaran itu dibiarkan ya. Kalau ini dipahami juga bahwa bentuk penelantaran itu memiliki akibat. Nah, akibatnya apa Bu? Contohnya akibat dari penelantaran ini, Ibu Sahyunda, ya apa Bu contoh akibat dari penelantaran? Oh iya, anak jadi putus sekolah ya, karena tidak disekolahkan ya Bu ya. Tadinya sudah sekolah kemudian suruh bekerja saja misalnya dia. Nah, jadi anak putus sekolah. Baik, terima kasih. Ada lagi akibat dari bentuk penelantaran seperti ini, akibatnya apa Bu? Nah, silakan Ibu Judena ya, silakan. Oh iya, anak merasa kurang nyaman. Anak kurang nyaman. Ada lagi yang mau berpendapat akibatnya apa kalau anak ditelantarkan? Iya betul, menjadi susah bergaul ya. Susah bergaul. Ada lagi? Oke, baik, terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah mencoba menjawab dampak atau akibat apa ya kalau anak-anak kita ditelantarkan, atau bentuk penelantaran seperti yang sudah ada di sini contohnya, kemudian memiliki dampak apa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang sudah menjawab dan untuk kita semua. Baik, untuk lebih jelasnya dalam flip chart berikutnya Bu ya, tentang akibat penelantaran. Akibatnya apa Bu? Akibat penelantaran
Yang pertama, tadi betul ya, ada yang menjawab putus sekolah. Ya, jadi ada Bu ya. Karena apa? Anak disuruh bekerja, kemudian sekolahnya berhenti, maka ada dampaknya anak menjadi putus sekolah. Kemudian dampak yang kedua, kurang gizi. Tidak diberikan makanan yang sehat, dampaknya menjadi kurang gizi kepada anaknya. Yang ketiga, celaka, luka atau sakit. Kebayang ya Bu ya, dampak dari pelanggaran ini, celaka, luka, dan sakit. Iya. Kemudian akibat yang berikutnya, digigit binatang, contohnya digigit kalajengking, kecoa, ular, atau binatang yang lainnya. Ini merupakan bentuk penelantaran, anak dibiarkan begitu saja, didiamkan saja. Nah, kalau misalnya ada binatang, bisa saja tergigit. Ya. Nah, akibat penelantaran berikutnya, contohnya anak menjadi sering ketakutan atau tidak berani. Dampak berikutnya, kemampuan berbahasa menjadi rendah. Apa maksudnya? Anak menjadi pendiam karena sering dimarahi, kurang kasih sayang, sehingga menjadi kurang kemampuan berbahasanya rendah. Kemudian anak merasa tidak nyaman. Ini dampak berikutnya. Dampak selanjutnya, anak menjadi susah bergaul. Tadi juga ada yang menyampaikan ya, ibu yang di belakang itu sudah betul Bu. Susah bergaul. Kemudian dampak berikutnya atau akibat berikutnya, anak mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Jadi pertumbuhan atau perkembangan psikologinya menjadi terhambat. Jelas ibu-ibu, paham? Di sini tentang contoh penelantaran dan dampak dari penelantaran. Jelas? Jelas ya Bu ya? Baik, terima kasih.